Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri pada hari ini di Kupang, tanggal 27 Agustus 2020. Serta para guru yang dilantik Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri beserta keluarga, singkatnya handai taular sekalian. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanan Tuhan kita masih dikumpulkan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong semua persiapan dan proses sebelum ini sampai pada hari yang berbahagia ini. Dan kami menyerahkan semua jalannya acara yang akan diselenggarakan hari ini dalam pimpinan tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan supaya biar semua acara boleh berjalan dengan baik dan boleh mendatangkan hal-hal yang positif bagi universitas ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya semua yang Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Bapak Insinyur Abraham Lianto, disilakan mengambil tempat. Sebelum saya membacakan naskah sumpah dan kebenaran, apakah saudara bersedia? ya, saya bersedia. Dengan Kristen Protestan. baik. Baik. Ikuti apa yang saya bacakan. Pertama, bahwa saya Dr. Jeffrey Yap, DR, Dr. Didi MS, Bahwa saya Dr. Jeffrey Yap, Dr. Didi MS, sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua, bahwa saya Dr. Jeffrey Yap, Dr. Didi MKes, sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, bahwa saya Dr.
Jeffrey Yap, Dr. Gigi MKes sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dalam melaksanakan tugas atas kasih dan kemanusiaan, atas dasar kasih dan kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan bangsa, dan agama. 3. Bahwa saya, Dr. Jeffrey Yap, Dr. Gigi MKes sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, bahwa saya, Dr. Jeffrey Yap, Dr. Gigi MKes sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetia kawanan dengan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, teman sejawat, staf dan seluruh stakeholder lainnya. 4. Bahwa saya, Dr. Jeffrey Yap, Dr. Gigi MKes sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, tidak akan menceritakan kepada siapapun juga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas dan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Terima kasih Kupang 27 Agustus 2020 yang mengangkat sumpah Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, saya sendiri, Insinyur Abraham, yang disumpah Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Dr. Jeffrey Yap, Dr. Gigi MKes. Terima kasih. Doa pengukuhan oleh Rohaniah. Tuhan, Hamba-Mu, Dr. Jeffrey Yap telah mengambil atau memberikan sumpah jabatannya di hadapan kami semua. Tapi kami juga tahu persis bahwa ini bukan hanya pekerjaan kita manusia, karena itu sumpah yang telah diucapkan oleh kami membaik di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kiranya Allah dapat memegang teguh semua sumpah yang telah diberikan, tentunya karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus. Naskah pelantikan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020, saya, Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, dengan resmi melantik Saudara Dr. Jeffrey Yap, Dr. Gigi MKes sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tuhan memberkati Saudara. Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri.
Penandatanganan berita acara pelantikan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Ihsan Mandiri. Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Ihsan Mandiri, Ketua Dewan Pengawas Yayasan
kasihi, Bapak-Bapak Dewan Penasehat, Konsultan, dan Dewan Pengawas ad hoc, hadir Pak Dr. James Adam, Pak Dr. Ideal, Pak Dr. Samleti. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, Pak Bedi Donweg, dan seluruh jajaran para wakil, Pak Jack, Pak Paul, Ibu Liset, dan seluruh staf. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Citra Bina Insan Mandiri yang baru saja dilantik, Pak Dr. Igi Jeffrey Yap. Kita berikan aplaus buat beliau. Yang saya hormati Pak Pendeta Esra Surut dari Gereja GKIN, hadir Pak Prof kalau tidak salah. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir memberkati kita di lembaga ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA beserta seluruh para guru yang hadir dan sudah menyumbangkan lagu-lagu istimewanya. Kita berikan aplaus juga. Terima kasih buat suara gabungan dari Citra Bangsa Pendidikan Dasar sampai ke Universitas. Yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika dan staf daripada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri yang ada di ruangan ini. Salam, selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kalau Pak aku bilang kalau ngomong salam, nah kasih jawaban dulu, ada yang sudah bisa jawab soalnya. Saya ulang, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Selfie. Ada yang bilang selfie. Beda ya. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya cintai, pertama-tama tentu kita harus panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di tengah-tengah kesibukan kita semua, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir yang kedua kalinya di tempat ini. Pak Esra, karena tadi pagi kami baru saja melantik Rektor Universitas Citra Bangsa periode 2020-2024. Yang sebelumnya Rektor yang lama Pak Jeffrey Yap yang sekarang pindah ke yayasan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin undangan dan seluruh sivitas akademika mulai dari SD sampai ke universitas yang saya kasihi, saya tidak akan berpanjang lebar lagi karena di tempo yang singkat beberapa nasihat ketua tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan hari ulang tahun daripada negara bangsa kita Republik Indonesia yang sudah umur 75 tahun dengan landasan Pancasila. Rumah kita tadi yang dinyanyikan oleh paduan suara baik dari pagi maupun barusan itu merupakan roh daripada bangsa dan negara ini sehingga kita berusia 70 tahun dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu di tahun ini saya juga melihat bahwa lembaga kita sudah berusia 13 tahun. Roh apa yang kira-kira saya bisa pakai untuk mengikat kita ini, karena satu-satunya yayasan yang mulai dari TK sampai universitas, dan ini tidak mudah, tidak gampang untuk dipersatukan. Bahkan kalau ada yayasan yang sama yang dari TK sampai dengan universitas, kami masih lebih, karena kami dari TKI, TKW, TK, SD, PAUD, baru terus. Tepuk tangan buat kita. Oleh karena itu kita gampang. Kalau TK sampai dengan universitas saja mungkin ada, tapi kalau cari di Indonesia belum ada. Mungkin dari TKI, TKW, baru TK, PAUD, SD gitu. Kalau itu di renungan pagi Pak Pendeta Esra Surut, Bapak Ibu sekalian, di ketiga kali saya sampaikan apa sih gitu
Kan saya sering lakukan sosialisasi patriarkal, itu tahu bahwa Bung Karno ketika dia duduk di bawah pohon sukung di Ende sana, dia teringat bahwa ini ada masjid besar, ada Katolik, ada Protestan, rumah gereja berdekat gitu. Apa ini supaya Indonesia ini bisa besar seperti zaman yang Mojopahit? Kira-kira begitu ilmu yang saya dapat di PR. Saya juga pikir saya mesti bikin satu, apalagi kita di era new normal, ya, kita harus putuskan era lama kita yang itu, tapi kita bagaimana ke depan ini mesti ada daya tarik. Oleh itu saya kalau baca suka ngantuk Pak Pendeta, dan kalau saya dengar khotbah Pak Esra Surut di YouTube, di situ saya sambil olahraga jemur panas dengar itu, dan pada pagi hari itu tanggal 16 Agustus kemarin, ya pasang di telinga saya buka kalau tidak salah di Romo Timotius, dan banyak hal ceritakan tentang kasih. Kasih itu panjang sabar, murah hati, baik dan segera surut. Saya tidak berani ngomong itu karena nanti ada pendeta di sini. Kepala sekolah kita juga banyak yang pendeta. Jadi saya lihat ini apa nih kasih ini, kalau saya bisa bikin dia menjadi Pancasilanya lembaga yang saya pimpin ini, dan sudah berjalan 13 tahun tanpa rekayasa, dia mengalir begitu saja. Harus berterima kasih. Oleh karena itu saya coba-coba ingat kalau kita bekerja harus komitmen. Nah, saya tulis komitmen. Terus yang kedua, ini susah ini mau cari kata tidak dapat. Saya lewat dulu. Kalau yang ketiga itu gampang, sinergitas itu sering saya pakai kata-katanya, kita harus bersinergi, bekerja sama baru bisa. Kalau kita di Kupang ini suka kerja sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, kadang-kadang makan sembunyi-sembunyi, makan pencuri-pencuri lagi, banyak KPK yang itu karena begitu. Jadi saya bilang sinergitas, oke. Kemudian kalau bekerja supaya bisa maju dan semua orang itu bisa semangat, jangan ada yang pencuri tulang, jangan ada yang supaya itu harus komitmen, integritas. Kita omong apa harus itu, dan itu Alkitab mengajar kita. Saya kira buku suci yang lain juga saya bilang itu ini dapat saya. Harmonitas. Kalau kerja satu bikin A, satu bikin B, satu bikin C, pasti kita pecah. Kita mesti akur. Kita mesti sama-sama, kita mesti harmonis, kita mesti bahagia, kita mesti happy di dalam bekerja, baru bisa maju. Yang sudah terjadi kan mana ciri dan sebagainya. Jadi saya dapat 3 kalimat itu, malah di dalam produk saya di Basus saya bilang sudah, yang saya ingat ini kita harus komitmen akan. Jadi aku saya pakai akal saja, akan 3 hal, yaitu tadi sinergitas, integritas, harmonitas. Selesai. Habis berapa duduk di bawah, Pak Profesor Franz, rektor yang baru yang kita latih, Pak tidak tadi baik, tapi kalau saya boleh usul satu Pak, karena Pak bilang itu sebagai Pancasila, kita tambah akhlak. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu paling pertama. Dan saya teringat betul, waktu pidatonya Bung Karno di ND itu, dia ngomong Pancasilanya itu bukan yang sekarang ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan di tahun nomor 5. Betul ya, Bapak Ibu yang suka sesuai saya sempat bilang sudah berapa kali toh, betul ya? Ya, mulai dari internasionalisme, kebangsaan, kemanusiaan dan seterusnya, ketuhanan yang kelima. Jadi betul sudah kita dapatlah. Klop nih saya bilang itu. Saya baru pikir kemarin pagi, ini pagi saya ngomong Bapak langsung ini persis seperti Bung Karno. Waktu dia pidato 1 Juni langsung ditanggapi oleh BPU PKI dari Badan Pembentuk Kemerdekaan itu, Pak, Tuhan kalau Pak taruh di nomor 5 itu kami tidak setuju. Taruh di nomor 1. Nah, baru mereka. Tapi pada saat itu perdebatan panjang, ada lagi kalimat yang sering kita perdebatkan, dan ini ahli debatnya kalau soal ini Pak Esra Surut, ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan seluruh 7 kalimat itu diperdebatkan banyak, hapus, dan akhirnya muncullah Pancasila yang kita sering kemenangkan di setiap apel, di setiap upacara kita seperti itu. Yaitu kalau bahasa rotenya, 1, believe in God, betul ya? Kedua apa tuh? Humanity. Ketiga, nationality. Keempat, demokrasi. Kelima, social justice. Singkat, jelas. Tapi ini menjadi roh daripada bangsa. Dan itulah kalau dalam sosialisasi kami bilang itu tidak boleh berubah. Itu harus pegang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman Sivitas Akademia 350 orang yang ada di ruangan ini yang akan melanjutkan lembaga ini, saya hanya titip satu itu, bahwa Pancasila kita adalah kasih, dan saya kira tadi sambutan spontanitas dari Pak Gubernur, dari Pak Ketua, LODK semua mensupport dan menyetujui
kita harus melayani dengan kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Selanjutnya tentu harapan-harapan banyak yang kita inginkan, tapi saya percaya setelah pelantikan rektor baru, ketua dewan pengawasan baru, Pak Jeffrey juga nanti akan bertugas langsung besok pagi sudah mulai menata ulang seluruh jajaran yang ada, baik di rektorat maupun juga di yayasan. Saya mungkin sudah harus memikirkan pekerjaan lain, dan untuk memajukan bangsa ini, daerah kita yang tertinggal terluar termiskin ini, dan juga nanti banyak waktu yang tentu saya serahkan kepada profesional-profesional di dalam melakukan tugas ini. Oleh karena itu saya bagi dua tugas daripada akademisi baik dari TK sampai SMA dan universitas, bapak-bapak orang profesional yang harus mengkawal semua urusan akademisi. Yayasan tidak boleh campur di dalamnya. Hal yang kedua, sebaliknya urusan non-akademisi serahkan kepada yayasan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu kita semua bekerja fokus menurut tupoksi yang sudah ada, menurut undang-undang yang sudah ada, menurut peraturan yang sudah ada. Dan seluruh peraturan itu baru saja 3 bulan di tengah COVID-19 ini saya berada cukup waktu banyak di Kupang bersama-sama dengan teman yayasan dan juga para senat. Kita sudah memperbaiki yang namanya statuta, yang namanya norma tolak ukur, yang namanya peraturan yayasan, yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Semoga tahun 2020 merupakan tongkat awal daripada lembaga ini sehingga kita bisa melesat ke atas. Saya ingat Jokowi bilang kemarin bahwa yang kekal di dalam dunia ini hanyalah perubahan. Itu konstan. Kita duduk begini, jam kita sudah belum 1 menit, 2 menit, tidak bisa kembali. Kita duduk begini, sudah besok, sudah lusa. Kita duduk begini, 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa kembali. Itu pasti dalam perubahan. Di dalam perubahan memang pasti ada yang tidak senang karena mungkin keluar dari zona nyaman atau kebiasaan sehari-hari dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan tetap stagnan. Nah, lembaga pendidikan kita bisa lihat ilmu kita dan apalagi Menteri Pendidikan yang sekarang dengan kampus merdeka, belajar merdeka belajar, guru penggerak dan semua program-program itu berubah gratis mengikuti sama. Bisa kita bayangkan, saya ingat Pak Nadiem juga bilang, kalau dia bedakan sekolah di Indonesia dan di luar, itu hanya ada satu hal. Sejak dia sekolah atau sejak zaman saya sekolah tahun 70-60 masuk SD, ruang kelas kita sama, kursi yang sama, kursi sama, mungkin berbeda, barangnya baru dan lama saja, tapi menghadap depan kelas duduk seperti begini. Guru, dosen mulai ceramah di depan, selesai dan pulang. Waktu dia sekolah SD di Indonesia, dia berpindah tempat ke luar negeri, udah beda. Sekolah itu tidak duduk seperti papan tulis begitu, tapi duduk berlingkar, kadang di lapangan, kadang di luar dan sebagainya. Inilah disruption, inilah perubahan yang harus kita lakukan. Bisa dibayangkan kita dari dulu masuk SD sampai dengan kuliah duduk tetap di belakang, di situ terus dengar ada ceramah depan, itu kurang bertumbuh. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mengambil hikmah daripada perubahan-perubahan ini. Hari ini kita melakukan dari atas dulu. Semoga besok Pak Rektor dengan seluruh wakil-wakil rektor dan para jajarannya bisa melakukan perubahan-perubahan dengan tentu pendekatan persuasif, menjelaskan apa maksud dan tujuan supaya selamatlah kita yang 365 orang ini. Dan selamatlah kita yang 3.000 lebih siswa dan mahasiswa ini. Karena apa? Kita sudah hidup di era new normal. Kita harus putuskan hubungan yang lama. Kalau tidak kita kena COVID. Jadi kita hidup dengan new normal, semua kita berubah. Pasti kita akan bisa lebih maju. Orang lain masih takut dia kiri ke kanan, terlambat atau gerak kurang cepat, dia tengah tampak ataukah dia dimakan oleh COVID itu. Saya kira inilah saja yang mungkin saya ingin tanamkan buat kita sekalian, karena kita sudah dari pagi
jam 9 dan sekarang ini sudah jam 2 kah? Jam 3. Maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan apabila selama perjalanan 13 tahun yang sudah dilakukan Pak Jeffrey dan juga Pak Prof, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan termasuk saya dan seluruh jajaran di Yayasan Citra Bina Insan sendiri ini, dari tempat ini saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan saya berharap dengan terima kasih yang ada ini, mulai besok semua kita berubah. Kita harus melayani, karena kitalah yang dibutuhkan negara ini, kitalah dibutuhkan daerah ini untuk memajukan daerah ini. Kita perlu SDM, sumber daya manusia yang baik, benar, dan sempurna. Kita bukan lembaga yang sekedar menerbitkan ijazah dan tidak ada perubahan. Kita tahu Indonesia maupun NTT kaya akan sumber daya manusia, tapi kita miskin sumber daya alam. Dan kalau Bapak Ibu semua sadar dan mau kita melakukan perubahan itu mulai dari tahun 2020, tepatnya 17 Agustus dan tepatnya hari ini 27 Agustus tahun 2020, pasti kita lihat UCB 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, Yayasan Citra Bina Insan 7 tahun lagi, 5 tahun lagi menjadi lembaga yang unggul bermutu di daerah kita ini sesuai dengan visi dan misi kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Tugasnya dengan penuh tanggung jawab bukan saja kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang adanya menjawab tersebut kepadanya. Kami semua di akhir dari seluruh rangkaian kami yang mohon berkat dari Tuhan, berikan kami berkat-Mu, berkat jasmani secukupnya untuk hidup kami, tapi terlebih berkat rohani dari Tuhan yang berlimpah-limpah, supaya hidup kami boleh dimuliakan. Mari kita semua nanti berdoa dan terimalah berkat dari-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.